Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kita ada dalam program Renungan Sekam Padi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana saat ini itu karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan merenungkan, membaca, mempelajari firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, ya Allah Roh Kudus, urapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami boleh baca saat ini boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami untuk kami selalu tetap ada dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan saat ini saya beri judul Pintu. Ya, kita tahu bersama bahwa pintu adalah tempat di mana kita akan masuk dan keluar. Sebuah bangunan, kita tidak akan tahu apa yang ada di dalamnya. Kita tidak dapat melihat keindahan yang ada di dalam satu ruangan apabila pintu itu terkunci. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu ayat yang akan kita baca saat ini, yang terambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sudah kita baca dari masa ke masa, dan biarlah firman Tuhan ini kembali boleh membaharui kita. Dan mari saudara, kita baca firman ini. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman ini sejak kecil saya sudah baca, ya. Saya yakin dan percaya demikian juga dengan saudara. Bahkan firman ini ada dalam bentuk gambar, dan saya tahu di rumah kami dulu, ya, di rumah orang tua kami ada gambar tersebut di mana Tuhan Yesus berdiri di ambang pintu, di depan pintu dan mengetok. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pintu. Nah, di satu sisi kita sebagai manusia, ya, kalau tadi saya umpamakan bahwa kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalam ruangan ketika pintu itu terkunci, apalagi ruangan itu atau berada di sebuah gedung yang tinggi, sulit untuk kita melihat, sekalipun kita mencoba mengintipnya dari jendela. Kita tidak dapat melihat ke dalam. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus berdiri di depan pintu. Nah, saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang maha mengetahui, dan dia tahu apa yang ada di balik pintu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, singkat firman Tuhan ini, Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Apakah Yesus tidak mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam? Dia mengetahui, saudara. Tetapi kembali,
Tuhan mau agar kita membuka hati kita bagi Dia. Kita mau membuka pintu hati kita. Sekalipun Dia tahu bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh penyertaan-Nya. Tetapi ketika hati kita masih tertutup, ketika pintu hati kita masih tertutup untuk Dia hadir, maka saudara, mungkin apa yang kita harapkan akan jauh daripada yang akan terjadi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengetahui kehidupan kita. Dia mengetahui segalanya, bahkan masa depan kita pun Dia tahu. Dan apa yang kita rindukan untuk terjadi dalam hidup kita, Dia pun tahu. Hanya satu, saudara. Buka pintu hati, buka kehidupan kita, dan sertakan Tuhan bersama dengan kita. Saudara, kita masih berada di bulan Januari di tahun 2022. Bulan Januari adalah pintu di mana kita akan masuk dan mengarungi kehidupan di tahun 2022. Mari saudara, kita mau isi dengan firman Tuhan. Kita mau isi hidup kita mengawali tahun ini dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, sebagaimana firman Tuhan ini katakan, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan makan bersama. Dia akan selalu mendampingi kita dimanapun kita pergi dan berada, apapun yang kita hadapi hari-hari. Puji Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam lagi firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang sudah sekian lama kita baca. Kalau kita kembali renungkan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kekuatan yang baru. Yesus selalu menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.